Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai reproduksi bacaan. Ya. Apa itu reproduksi bacaan? Reproduksi bacaan adalah kemampuan untuk mengolah sumber bacaan dan menyajikan dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Reproduksi bacaan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah ringkasan. Ringkasan atau presis merupakan upaya untuk menyajikan suatu tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Kata presis sebenarnya berarti memotong atau memangkas. Adapun bacaan yang dapat diringkas dapat berupa buku, bab di dalam buku atau artikel, makalah atau skripsi. Panjang ringkasan berkisar 1/5 atau 1/10 dari karangan asli. Kemudian yang kedua yaitu ikhtisar. Ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan aslinya. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Dalam penulisan ikhtisar, bentuk dari ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi dari karangan aslinya. Bentuk dari ikhtisar lebih bebas daripada bentuk ringkasan. Adapun ciri-ciri dari ikhtisar. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Kedua, bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti. Ketiga, tujuannya untuk mengambil inti. Perbedaan ringkasan dengan ikhtisar. Ringkasan dalam urutan isi tetap dipertahankan seperti naskah asli. Dalam sudut pandang, yaitu asli dari penulis, perbandingan dan bagian bab tetap dipertahankan secara proporsional. Ilustrasi tidak diperlukan. Kemudian ikhtisar, urutan isinya tidak perlu berurutan, dapat langsung ke inti atau pokok masalah dan pemecahannya, atau dari yang dianggap penting ke yang kurang penting. Dari sudut pandang, ada unsur gaya personal dari penyusun ikhtisar. Dalam perbandingan bagian bab tidak perlu proporsional. Dalam ilustrasi dapat diberikan asalkan mendukung isi. Yang ketiga yaitu resensi. Resensi adalah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Resensi akan menjadi petunjuk bagi pembaca untuk memutuskan apakah tulisan tersebut patut dibaca lebih dalam atau tidak. Penulis resensi dalam praktiknya dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Yang keempat yaitu rangkuman. Secara umum, dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk ringkasan atau risalah dari tulisan asli. Secara khusus, rangkuman adalah bentuk-bentuk tulisan yang mengikhtisarkan dengan menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Rangkuman adalah bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perangkum. Yang pertama, rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian penting dari tulisan asli. Kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasan. Tiga, rangkuman disusun untuk beberapa kepentingan seperti mendapat, mendukung, memperluas pemikiran penulis tulisan asli. Keempat, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari 1/3 panjang tulisan asli.
Kelima, perangkum tidak boleh mengubah sistematika atau urutan gagasan. Keenam, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Kemudian sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari beberapa bacaan yang dipandang dari sudut pandang sendiri, sehingga menjadi tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Yang terakhir yaitu abstrak. Abstrak adalah suatu ringkasan isi dari suatu karya puisi ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seorang pembaca agar bisa mengerti inti dari tujuan seorang penulis. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf, atau berkisar 150 atau 400 kata, dan dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Hal terpenting dalam penulisan abstrak adalah penulis abstrak tidak diperkenankan mencantumkan sumber referensi, tidak mengungkapkan hal yang tidak dibicarakan di dalam laporan. Kemudian jenis-jenis abstrak. Yang pertama, abstrak informatif. Ini adalah jenis abstrak yang menyajikan informasi dan data secara lengkap sehingga pembacanya tidak harus membaca tulisan aslinya, kecuali bila ingin menggalinya lebih dalam. Kedua, abstrak indikatif. Ini adalah jenis abstrak yang menguraikan secara ringkas dan padat tentang masalah yang terdapat pada suatu karya tulisan atau laporan selengkapnya. Tujuan dari abstrak indikatif ini adalah untuk menjelaskan isi informasi asli secara singkat, padat, dan hanya menyampaikan indikasi, sasaran cakupan tulisan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.